Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tawar, ke-9 Sen. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 6.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, ISAT ini terus di net buy asing. Kalau dilihat broker semarinya, ISAT hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISAT dengan kondisi seperti ini ya masih sama. Dia pelan-pelan turun dan memang sekarang tuh di area support minornya. Kalau support kuatnya ya neckline-nya ini 6.500 6.400. Tapi sinyalnya sudah kurang oke ya, karena sepertinya nggak ada kekuatan naik. Cuman memang dia itu mantul dari EMA 60, candlenya doji. Ya kondisi seperti ini nunggu momentum aja ya, siapa tahu ada tarikan. Kalau dilihat ya kurang oke lah. Dia ada membentuk candle ya semacam tree black crow. Memang ekor-ekor panjang dari bawah. Berarti ada buying power tapi percuma. Ini contohnya. Ada buying power di candle pertamanya merah ini di 27 Maret 3 minggu yang lalu. Dia tutup di 6950. Tapi habis itu dia turun lagi. Terus ada candle merah lagi. Terus ada ekor panjang lagi. Ada buying power. Tapi habis itu dia turun lagi. Nah ini hati-hati. Bisa jadi ada satu candle lagi merah. Kuncinya ISAT tuh jangan turun dari 6.400. Itu aja. Kalau Bapak Ibu minat harga sekarang ya harus siap stop loss di bawah 6.400. Jadi seperti itu ya, kelihatannya kurang oke lah masih. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 1.805 menguat 0,27%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Excel hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Excel kondisi seperti ini harus lihat time frame weekly-nya. Nah, ke time frame weekly-nya memang harus dijaga itu sebenarnya ya 2000. Gagal bertahan itu downtrend dan terlihat dia sampaikan 1.800 dan kondisi seperti ini kalau saya lihat agak rawan ya. Indikasinya bisa downtrend lanjutan ya, targetnya bisa 1.500. Ya masih hot. Kalau di grup tuh saya bilang kalau dia gagal bertahan di atas 2000 itu out dulu, jangan diharap dulu. Kecuali Bapak Ibu mau lebih panjang hotnya dan sabar. Karena ya kalau dia jebol 2000, 1800 habis itu 1500. Kalau dilihat ya nih historinya 1500 bahkan bisa 1300-an itu. Jadi untuk Excel bisa dikatakan dia melanjutkan downtrend. Untuk naik sepertinya agak susah ya. Tapi lihatlah konfirmasinya 1800 jebol tuh yang melorot, peluang besar. Dan kalau mau aman, Excel harusnya Senin Selasa besok itu ada candle reversal hijau, jangan merah lagi, jangan tutup di bawah 1800. Kalau dia bisa mempertahankan 1800-nya di April, ada peluang bisa naik ya. Kalau gagal bertahan itu yang sudah nggak bisa ditoleransi lagi lah. 2000 itu harusnya stop loss dulu. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah punya, saya juga ada beli tuh Excel di area 2000 tuh, saya beli di 2000 waktu dia koreksi 2 candle nih 27 Maret dia rebound. Memang nggak saya TP, cuma 3%. Saya berharapnya itu kan 2100 saya bisa TP. Ternyata jebol dan saya cut lossnya di hari tanggal 6 April di 1960. 2% saya cut loss. Kenapa saya cut loss? Karena melihat ada candle doji dan dia merah. Ya udah, indikasinya menurut saya apalagi SG waktu itu jelek, ada peluang turun lebih dalam. Jadi saya cut loss dulu. Kalaupun memang nggak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, dia rebound lagi hari esokannya, ya udah saya tinggal aja. Nggak ada penyesalan lah, karena yang menurut saya mengganggu psikologis tuh penyesalan dan pengharapan ya. Banyak berharap, banyak menyesal, itu yang nggak bisa ditoleransi. Harusnya di dalam trading investasi juga harusnya ya nggak boleh, karena itu yang bikin kacau, yang bikin ganggu psikologis ya, yang merusak psikologis. Makanya kalau sudah cut loss sahamnya ternyata naik, ya udah biarin aja. Yang penting kita tuh udah bener. Misalnya ya seperti tadi, saya belinya di 2000 2020 dan cut loss di 1970 karena melihat indikasinya kurang oke candlenya, ya udah sesuai plan. Kenapa? Karena dia di bawah harga beli, di bawah
resisten, dia kan baru break tuh. Nah, udah berarti indikasinya false break. Seperti itu saya biasanya ya 2% 3% saya cut dulu daripada nggak pasti kan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Ini sudah di level yang harus dijaga seperti 2000. Kalau dia jebol 1800 nih sama kayak 2000 ya 10% lagi turunnya. Bahkan tadi gambaran saya arahnya itu ke 1500 1400. Itu peluang besarnya Excel. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Tapi langsung saja ke saham selanjutnya ada TLKM yang ditutup di harga 4.340 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan samanya TLKM ada akumulasi dari BK, RX, AK, CS. Jadi top 4-nya broker yang nampung yang akum tuh broker asing yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. LG, PD, IF. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM sudah mulai ngap-ngap ya naiknya kayaknya karena ekor itu muncul. Ekor atas, ekor bawah seperti mau naik ada yang guyur, mau turun ada yang nahan, tapi kelihatan memang ada akumulasi ya dari TLKM. Dan kondisi seperti ini 4.400 4.500 itulah arahnya ya TLKM. Dan juga TLKM ya sudah saya rekomendasikan dari harga 4.000. Dan TLKM tuh saya sudah rekomendasikan dari 26 Maret nih. Nih di 4.070 sampai 4.000 nih saya suruh spek buy. Tanggal 2 April itu masih saya suruh spek buy lagi. Ya hari Minggu itu saya suruh spek buy di 4.070. 4.000 tuh beli lagi dan sekarang udah lumayan profitnya. Anggap aja beli di harga tertingginya 4.070. Udah 5% tuh. Lama memang nunggunya sekitar hampir 2 minggu ya. 7%. Ya lumayan. Seperti itu. Yang penting ya punya plan. Kalau jebol 4.000 ya cut loss sekitar 3% 4%. Risk reward seimbang. Dan sekarang sudah follow the trend aja. Masih aman. Saya di mana cut. Jadi seperti itu ya. Untuk TLKM kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, MACD juga bagus mengarah ke atas, volume juga meningkat. Harusnya sih masih ada tarikan nih. Kemungkinan resisten 4.460 itu akan diujinya. Habis itu ada koreksi ya kita nggak tahu ya. Dan habis itu apakah ada koreksi ya ada peluang bisa koreksi dulu. Karena udah 2 minggu lebih kan dia naik. Belum ada membentuk swing low-nya di time frame weekly. Kalau di time frame daily juga ya memang nggak ada membentuk swing low yang cukup dalam. Jadi seperti itu. Untuk TLKM masih oke, tapi kalau baru beli ya nggak ideal lah. Beli harga sekarang ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 60 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Friend ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Friend lagi konsolidasi dan ya kondisi seperti ini juga harus bertahan. Kuncinya masih sama. Saham-saham 60 itu 57 jangan jebol. Kalau jebol gagal. Pola dead cat bond juga untuk Friend. Jadi harus bertahan Friend kalau bisa. Konfirmasinya untuk merubah tren dari downtrend atau dari konsolidasi ini ya 65 tembus 65 tuh baru sinyal ada kuat lah untuk lebih tinggi naiknya untuk Friend. Jadi kalau mau beli harga sekarang ya stop lossnya di 57 56 kalau yang mau pakai stop loss. Karena sentimen positif Friend tuh dari rugi jadi laba. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ERA yang ditutup di harga 510 terkoreksi 3,77%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya ERA di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ERA ini sepertinya juga lagi konsolidasi dan sangat perlu hati-hati kalau ERA ini gagal bertahan di atas 500. Pokoknya kondisi seperti ini kan ada kelihatan pola ascending triangle. Memang dia beberapa kali menguji 550-nya dan gagal terus. Tapi selalu bertahan di support kuatnya 500. Dan ini harus dijaga. Kalau gagal menjaga, gagal uptrend. Jadi kalau mau bagus memang Senin Selasa juga ERA harus rebound. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada yang beli di 500, 510 pokoknya tutup di bawah 490. Ya kalau mau pakai stop loss boleh. Kalau enggak juga silahkan. Jadi seperti itu aja untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MTEL yang ditutup di harga 695 menguat 0,72%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya MTEL ada sedikit akumulasi. Sebelum ke teknikal ini ada info yang menarik.
sentimen positif untuk mitra tel, MTEL akan bagi dividen 1,7 triliun. Nyaris 100% dari laba bersih 2022. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Untuk MTEL bagi dividen kelihatannya juga dia terus membentuk higher low, higher high. Ini sepertinya besok itu akan ada markup ya. Opennya ditarik naik. Karena ya pasti sentimen yang muncul saat setelah penutupan market tuh biasanya besoknya tuh direspon pasar dengan open gap up, ditarik naik. Emang beberapa hari dia mulai konsol di area 690 ya, peluang besar sih rebound untuk MTEL. Jadi seperti itu. Untuk MTEL arahnya potensi besar ke atas, minimal ya 750. Apalagi di time frame weekly-nya candlenya hammer ekor panjang, ini sinyal sudah bagus. Dan kalau misalnya nggak open gap up, Bapak Ibu tuh bisa beli di 695, 700, 705 pun bisa beli. Pokoknya kuncinya ya, jangan sampai tutup di bawah 680 aja. Pokoknya tutup di bawah 60 jelek lah. 675 kasih toleransi dari harga sekarang berarti 25 poin. Ya udah 25 poin tuh tinggalin aja kalau harus cut loss. Seperti itu ya. 25 poin dengan harga sekarang paling maksimal 4% cut lossnya. Kalau ini jalan minimal tuh 7% rewardnya. MTEL, tapi ini disclaimer on ya, 8% bahkan ya. Nah, stop lossnya ya nggak nyampe nih, udah 3,6%. Risk reward 1/2, menarik untuk MTEL ya, segitu-gitulah. Kalau dapat 7% di bulan April ini, penutupan bulan nanti ya lumayan 7% ya. Siapa yang ngasih seperti itu? Ini candlenya udah bagus nih untuk MTEL ya, kelihatan dia membentuk high low. Jadi seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2130, menguat 0,94%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan summary-nya, Tebik ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik lagi konsolidasi dengan kondisi seperti ini ya, belum kemana-mana juga. Kalau dilihat time frame daily-nya ya, candlenya konsolidasinya ekor panjang dari atas ya, kurang oke sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia itu membentuk candle inside bar dan volumenya lumayan meningkat. Sepertinya sih ada teknikal rebound minggu ini untuk Tebik. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang berminat ya, yang penting jangan turun dari 2050 untuk Tebik. Seperti itu. Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tawar yang ditutup di harga 990, menguat 3,6%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Tawar ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tawar bagus. Ini konfirmasi valid break. Risknya sebenarnya udah kecil seperti ini. Bapak Ibu tuh yang penting dia nggak turun dari 950 nih. Ini stop lossnya nih. Udah nggak perlu lihat EMA 20 nih ini. Pokoknya dia tutup di bawah itu gagal uptrend. Kecuali Bapak Ibu mau simpan lebih lama, average down di bawah ya boleh. Cuman kalau mau trading jangka pendek, ya kalau dia koreksi itu harusnya nggak lebih dari 950. Lanjak lagi. Targetnya 1050 sampai 1100 ini. Resisten selanjutnya 1050 dan resisten paling kuatnya 1100. Itu. Jadi seperti itu. Untuk Tawar, langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang ditutup di harga 83, terkoreksi 2,35%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bakar semuanya, Sen hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikalnya kurang oke nih Sen. Dia open gap down tapi hijau. Tapi ya arahnya turun terus ya. Dan sekarang dia di level psikologisnya 80. Seperti yang sering saya bilang, kalau 80 jebol 60 arahnya. Jadi ya pakai stop loss kalau mau saham-saham seperti ini. Jadi untuk Sen kondisi seperti ini kalau dilihat ya mungkin ada teknik rebound lah. Kalau saham-saham besarnya telekomunikasi dan juga saham tower-towerannya naik, Sen juga akan naik. Kalau minat ya pokoknya jebol 80 tuh mau stop loss. Target Sen kalau jalan minggu ini 2 hari ke depan tuh ke 100. Bisa naik 17%. Tapi ini disclaimer on ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.